Common Law, Civil Law, VS. Kira-kira Indonesia masuk ke sistem hukum yang mana ya? Pernah nggak sih kalian mendengar sistem-sistem hukum di dunia? Atau mungkinkah kalian pernah mendengar sistem hukum Common Law atau Civil Law? Jika belum, maka dalam video kali ini akan membahas singkat tentang sistem hukum Common Law dan Civil Law, termasuk perbedaan kedua sistem tersebut. Dan ini juga menjadi topik kita kali ini. Sebelum membahas lebih lanjut, saya ingin memberitahu bahwa sebenarnya sistem hukum di dunia itu bukan hanya Civil Law ataupun Common Law. Tetapi pembahasan kali ini akan spesifik tentang kedua sistem tersebut. Karena hampir seluruh negara di dunia menggunakan sistem tersebut. Oke, lanjut ke pembahasan. Sejarah munculnya Common Law. Common Law berasal dari Inggris dan berkembang dari praktik-praktik hukum yang dilakukan oleh pengadilan-pengadilan di Inggris pada abad pertengahan. Saat itu, hukum yang diterapkan adalah hukum adat dan hukum yang diberikan oleh raja. Pengadilan-pengadilan di Inggris mulai mencatat keputusan-keputusan mereka dan memutuskan kasus berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Hal ini memungkinkan terbentuknya suatu sistem yang berdasarkan preseden. Apa itu preseden? Preseden adalah penggunaan keputusan-keputusan sebelumnya sebagai dasar pengambilan keputusan di masa depan. Sedangkan sejarah munculnya Civil Law. Civil Law berasal dari sistem hukum Romawi yang pada awalnya dikembangkan di wilayah-wilayah Kaisar Romawi pada abad pertengahan. Pada awalnya, hukum Romawi hanya diterapkan di wilayah Kaisar Romawi, tetapi kemudian menyebar ke seluruh Eropa melalui pengaruh gereja Katolik dan pengacara yang mempelajari hukum Romawi. Sistem hukum Civil Law didasarkan pada hukum tertulis, yang terdiri dari undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan, serta interpretasi atas undang-undang atau dokumen-dokumen hukum lainnya oleh pengadilan. Begitulah sejarahnya Common Law dan Civil Law. Masuk kepada apa yang dimaksud dengan sistem hukum Common Law. Simpelnya, sistem hukum ini didasarkan pada penggunaan keputusan sebelumnya sebagai dasar pengambilan keputusan di masa depan yang dikenal dengan preseden. Maksudnya, saya akan memberi salah satu contoh. Misalkan, jika ada kasus pidana, yaitu pembunuhan, lalu hakim memutuskan si pelaku dengan penjara anggaplah 15 tahun. Lalu mungkin teman-teman bertanya, kok 15 tahun? Tahu dari mana? Apa dasar hukumnya? Wait. Makanya keputusan tersebut didasarkan dari keputusan hakim dalam kasus-kasus sebelumnya yang serupa. Jadi, jika ada kasus pembunuhan lagi, maka hakim harus bersumber atau berdasarkan keputusan-keputusan sebelumnya dari kasus-kasus serupa sebelumnya. Kalau kayak gitu, bagaimana jika ada kasus yang baru, belum pernah terjadi, atau tidak serupa dengan kasus sebelumnya? Maka hakim dapat mencari sumber-sumber lainnya. Seperti apa? Seperti doktrin atau pendapat para ahli, ataupun undang-undang. Tapi undang-undang ini tidak menjadi sumber utama bagi hakim dalam memutuskan, melainkan hanya berupa penguat sumber atau sebagai sumber tambahan. Lalu, apa yang dimaksud dengan sistem hukum Civil Law? Sebaliknya dengan hukum Common Law, kalau Civil Law didasarkan pada hukum tertulis yang terdiri dari undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan. Dalam sistem hukum ini, hukum berkembang melalui undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif. Dan pengadilan memutuskan kasus tersebut berdasarkan interpretasi hukum tertulis tersebut. Maksudnya, saya akan beri contoh. Misalnya, ada kasus pembunuhan, lalu hakim memutuskan si pelaku dengan vonis penjara 10 tahun. Kok bisa 10 tahun? Karena hakim melihat dan berpatokan pada sumber tertulis seperti undang-undang. Jadi, di dalam undang-undang mengatur tentang tindak pidana pembunuhan. Misalnya,
UU Tindak Pidana Pasal 365 tentang pembunuhan, maka hakim harus memutuskan si pelaku dengan pasal tersebut. Ya, pada intinya negara yang menganut sistem hukum civil law ini akan selalu bersumber atau berpatokan pada aturan tertulis atau hukum tertulis yang dilakukan. Jika kasus tersebut pencurian, maka keputusan hakim harus bersumber dari aturan tertulis mengenai tindak pencurian. Atau misalnya kasus pemerkosaan, maka keputusan hakim harus bersumber dari hukum tertulis mengenai tindak pemerkosaan. Jadi pada intinya hukum tertulis ini bisa berupa aturan atau undang-undang ataupun putusan pengadilan. Lalu bagaimana Indonesia? Menganut sistem hukum yang mana? Jawabannya tentu saja sistem hukum civil law. Karena Indonesia sendiri memiliki hukum tertulis sendiri, yaitu Undang-Undang Dasar dan peraturan tertulis lainnya seperti apa? Seperti KUHP, KPK Pidata, hukum dagang, dan lain-lain. Ini yang menjadi sumber utama dari keputusan hakim sebagai di Indonesia dalam memutuskan suatu perkara. Jadi jangan bingung lagi ya, Indonesia menganut sistem hukum civil law. Tapi sebenarnya di Indonesia bukan hanya menganut hukum civil law saja, melainkan juga ada sistem hukum adat atau sistem hukum Islam sebagai sumber tambahan dan pelengkap dari sistem hukum di Indonesia. Biar teman-teman lebih memahami, maka saya akan menjabarkan apa saja perbedaan dari common law dan civil law. Baik, dari asal-usulnya, sumber hukumnya, kode hukum, peran pengadilan, ataupun presiden. Dimulai dari asal-usulnya. Common law berkembang di Inggris, sementara civil law berasal dari sistem hukum Romawi. Kemudian yang kedua, sumber hukum. Dalam sistem common law, hukum berasal dari keputusan pengadilan dan presiden hukum. Dalam sistem civil law, hukum berasal dari peraturan hukum tertulis dan doktrin hukum. Selanjutnya, kode hukum. Sistem civil law didasarkan pada kode hukum yang terperinci yang mencakup semua aspek hukum. Sementara dalam common law, hukum dikembangkan secara bertahap oleh pengadilan dan keputusan tertentu. Selanjutnya, peran pengadilan. Dalam sistem common law, pengadilan memainkan peran penting dalam membentuk hukum melalui keputusan pengadilan yang dibuat atas dasar kasus-kasus yang ada. Sedangkan dalam sistem civil law, peran pengadilan lebih terbatas pada penerapan hukum yang sudah ada. Selanjutnya, presiden hukum. Dalam common law, presiden hukum menjadi dasar penting dalam memutus suatu kasus. Sementara dalam civil law, presiden hukum tidak dipengaruhi pada kasus hukum karena hukum ditentukan berdasarkan interpretasi doktrin hukum tertulis. Dan yang terakhir, sistem hukum. Sistem hukum common law lebih fleksibel dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, sedangkan civil law cenderung lebih rigid atau sulit diubah. Kesimpulannya, secara umum, perbedaan antara common law dan civil law terletak pada sumber hukum, peran pengadilan, dan cara hukum dikembangkan dan diterapkan. Namun, kedua sistem hukum tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk melindungi kepentingan masyarakat dan memastikan keadilan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih.